Kita nafas dulu ya, Bapak Satu Ibu jam sekalian. itu. 1 jam ya. Iya, ini Ini kok kalimat-kalimatnya bertenaga soalnya, gimana? powerful, Oh, karena iya, sumbernya dari firman. betul betul. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga pasti sudah mulai gatal pengen bertanya nih. Baik, saya mulai pertanyaan pertama. Saya persilakan. Siapa mau hand raise dulu? Nanti saya buka mic-nya. Silakan. Belum ada? Oke, saya mulai dari satu pertanyaan dari saya ya, Pak Budi ya. Ya, silakan. Kalau tadi saya lihat, Pak Budi ya, dari Agak urutan putus-putus, Pak. doa kuasa ini, Pak Budi, saya melihatnya ini adalah sebuah konklusi dari firman-firman pilihan sebagai redaksi doanya. Dan Betul, semua ini saya lihat sudah dibahas di video sebelumnya. betul. Jadi kalau ada kalimat-kalimat, kata-kata ataupun misalkan istilah-istilah yang sedikit agak asing, sebetulnya bisa dicari tahu di video-video YouTube-nya SQ Power ya Pak. Halo, Ya agak halo. putus. Iya, iya, Oke. iya. Iya, ya, oke. Lalu saya ingat Pak, ada ungkapan doamu adalah rasamu. Nah kalau tadi Agak putus-putus. kalimat-kalimat yang diambil dikutip dari firman-firman yang Pak Budi ambil, ya tentunya kalimat-kalimat itu yang memiliki hakikat dan hakikat itu yang melahirkan rasa begitu ya Pak Budi sehingga muncullah seolah-olah redaksinya ini mengalir karena adanya kefahaman dan dapat esensi dari setiap firmannya. Tuh. Terus saya bawa lagi ke teori yang disebut oleh Einstein bahwa kalau ingin tahu tentang kehidupan kita tidak bisa lepas dari frekuensi, energi, dan vibrasi ya Pak. Betul. Ini semua juga saya lihat tadi ada komponen afirmasinya, ada Betul. komponen eh, apa namanya, ada komponen vibrasinya, frekuensinya, energi. Sehingga saya kira sih ini memperkuat dari apa yang biasa kita panjatkan doa-doa yang memang sebetulnya bahasa-bahasa sehari-hari, cuman mungkin esensi mendalam terhadap sebuah firman itu pasti kita memiliki gayanya masing-masing, Pak Budi. Nah, pertanyaan Betul. saya, Pak Budi, ketika redaksi ini dilafalkan begitu ya, Pak Budi, tetapi belum melahirkan rasa, jadi artinya esensinya belum dapat 100% atau baru sebagian-sebagian gitu. Nah, bagaimana implikasinya, Pak? Itu, Iya. Pak. Hmm. Pasti, Iya, Pak. Pak. Terima kasih Pak Jiran merangkum semua, ya menjelaskan, membantu saya mencerahkan. Iya, yang pertanyaannya sebenarnya pertanyaan itu cuma apa namanya, minta pengukuhan saja sebetulnya ya. Jadi tadi saya sudah katakan ya bahwa ini adalah pada seluruh tadi sudah firman yang sudah saya install, sudah saya seringkan, sudah alami menjadi sebuah doa. Ya, dan doa itu pun ini progresif, makanya ini baru sekarang agak komplit gitu. Dan saya dapat terima untuk men-sharingkan gitu ya Pak. Makanya komplit itu artinya mencakup sebuah apa semua materi dari bab 1 sampai bab 14 lah kira-kira gitu. Dan ini sudah menjadi rema saya. Ini di dalam roh saya. Jadi saya ini bisa berdoa dari roh saya, dan ini kalau saya berdoa ini cepat banget Bapak Ibu. Ya, cuma nanti di dalam setiap poin tadi itu biasanya saya berhenti kalau ada masalah. Saya berdialog dulu dua arah dengan Allah. Ya, nanti saya terus lagi. Ini hubungan dua arah itu. Nah, kalau ini mesti
paham dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ini ya mungkin banyak yang seperti saya ya bahwa saya ini nggak bisa percaya kalau akal salah belum ngerti. Ya dulu saya ini kalau naik mobil pasti kecil belum bisa nyetir. Karena rasanya mobil ini memenuhi jalan gitu. Kalau di depan ada mobil saya takut tabrakan gitu. Jadi saya pasti pusing muntah itu. Jadi saya kalau apa ya apa namanya pariwisata dengan bapak ibu tuh mesti ngerepotin saya malah tersiksa gitu pasti saya muntah karena saya belum bisa nyetir belum apa nyetir itu seperti apa begitu saya bisa nyetir wow saya ngebut bapak ibu dulu jagoan saya itu iya saya solo ya kata itu bisa 8 jam belum ada tol bapak ibu itu saya seperti itu dulu ya nah Bapak Ibu ya. Jadi firman apalagi itu yang duniawi ya. Firman ini kan sulit ya Bapak Ibu, terutama yang roda yang spiritual. Tapi tetap akal saya ini menuntut gitu. Ya, makanya maka terus mendalami firman selama dari tahun 2000 sampai dengan hari ini. Nah, akal saya belajar fisika kuantum. Karena fisika kuantum itu belajar gejala daripada ruh itu. Bahkan Einstein ya, siapa namanya bapaknya itu Max Planck ya, termasuk si Thomson terus atau Heisenberg itu mereka mempelajari gejalanya dan membuat perumusan matematisnya. Itu betul, itu gejala ruh, tapi dia tidak bisa membuktikan ruh itu karena memang nggak bisa dibuktikan hanya efeknya, hanya tadi apa namanya itu eh, potensinya, energinya, getarannya, frekuensinya, gejalanya itu yang mereka bisa hitung. Itu kan mereka itu terkejut. Ya, matematis dia yang pasti itu kok hasilnya tidak pasti. Nah, itu memang itu. Nah, dulu udah kita bahas ya. Ya, bahwa kalau udah pasti kehidupan ini ya kita nggak perlu Allah. Kuncinya kita tetap ketemu Allah, tergantung Allah dengan roh, terutama roh kudusnya yang sudah diinstal di dalam diri kita. Nah, begitu saya ngerti itu, karena jawabannya ada di firman yang roh dan hidup. Nah, saya keluar ini, Bapak Ibu. Ya, ini apa, keberanian yang rendah hati sejati ini sebetulnya doa seperti ini, doa kuasa, Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu tolong ya. Saya kira ini saya ini 23 tahun ya. Dulu nggak pede juga, dulu ya. Sekarang ini kalau nggak pede, saya mohonkan semua supaya saya pede. Nah, sekarang ada yang saya mohon kan sudah nggak banyak ini kok saya lihat ini ya. Tapi yang saya ucapkan dengan apa namanya identitas diri saya ya yaitu roh itu lebih banyak daripada yang saya mohonkan. Ini saya mohon hanya peran dan Roh Kudus saja. Ya semua ini adalah yang sudah keluar dari roh saya kuasa sebenarnya di sini. Nah ini saripati daripada rema firman yang sangat luar biasa yang saya praktekkan. Nah Bapak Ibu yang lihat tadi, aduh, saya kok ini Pak Budi sombong amat, ya Pak Budi kok sepertinya kayak Allah. Nah, seperti itu. Nah, itu masih di jiwa kita. Nah, dari ini semua nanti poin-poinnya semua ini, ya nggak harus kita semua bisa doakan. Jadi beberapa poin yang sudah menjadi rema, Bapak Ibu bisa percaya dengan tulus, ya, dengan kerendahan hati. Itu Bapak Ibu bisa doakan dan ini akan nanti menghasilkan. Nah, yang belum ya itu nanti harus belajar mulai dari firman, mengenal firman dan Roh Kudusnya. Itu saja gitu. Sampai terus itu karena firman ini perkataan Allah, Roh Kudus nah ini yang mengingatkan firman kepada kita. Jadi saya nggak segitu tadi saya nggak menghafal Bapak Ibu ini semua. Iya, ini remanya turun satu-satu dari Roh Kudus. Ya, ini sebenarnya hampir semua firman ini, ya. Tapi yang rema buat saya, gitu Pak Jiran ya. Jadi nggak perlu semua ini. Jadi yang menjadi rema yang Bapak Ibu bisa ngerti, baru percaya imannya datang. Itu baru yang manfaat. Jadi nggak bisa dipaksakan. Itu saja, Baik, Pak Budi. ya. Eh, Pak Budi mungkin ada banyak juga dari teman-teman kita masih kurang paham apa itu rema,
lalu kemudian firman-firman yang sudah menjadi rema itu boleh ini lagi Pak, diterangkan lagi Pak, bagaimana Pak? Oke, jadi di dalam kitab suci semua ya, karena saya orang Muslim bisa baca baca Quran, baca Injil, baca Taurat Musa, baca Zaburnya, Mazmurnya Daud dan Sulaiman. Ya, itu ada terutama Injil Qurannya. Itu ada legalitas dan spiritualitasnya. Ya, legalitas itu dari Musa, dari apa namanya Taurat, spiritualitas itu dari Injil. Ya, dan Quran itu adalah pertengahan dari Taurat dan Injil. Ya, itu. Nah, bukan yang perintah untuk ibadah ritual agama, bukan. Itu mudah untuk dimengerti dan dipraktekkan. Ya, karena setiap agama kitab suci mengajarkan berbeda. Monggo, nah, itu baik ya. Tapi ada firman yang roh dan hidup itu yang menjelaskan ya tentang pengenalan Allah, tentang pikiran Allah, tentang karakter, peran dan kuasanya. Nah, itu harus kita cari. Ya, kalau di Injil mudah, itu perjanjian baru. Perjanjian lama itu ada legalitas Taurat. Kalau Taurat murni legalitas. Kalau Mazmur itu jiwa yang bersyukur dan memuji Allah. Itu pujian. Apa namanya Mazmur Daud. Kalau Salomo, anaknya Daud itu, yang istrinya 1.000 itu, yang terkena hikmat, hikmat manusiawi, hikmat pikiran jiwa, ya, karena Roh Kudus belum turun. Tapi itu luar biasa, itu bisa dipelajari Bapak Ibu. Ya, jadi intinya bahwa rema itu berasa dari kita memeditate kitab suci, yang kelima kitab suci itu, tapi yang ruh, ya, yang itu ruh dan hidup, yang tentang karakter Allah, ya, tentang pengenalan akan Allah. Itu saja ya Bapak Ibu ya. Jadi dan itu kalau kita meditate terus, kita zikirkan terus, nanti ada rema yang turun. Rema itu di antara banyak banyak apa firman yang kita install itu yang hidup ya itu kita kita sadar ya itu itu menjadi rema menjadi iman kita dan itu sangat powerful Bapak Ibu. Ya, biasanya kita kalau mengalami suatu masalah berdoa itu satu firmannya yang hidup di dalam kita. Itu jawaban Bapak Ibu. Itulah rema ya. Rema itu firman yang hidup khusus untuk kita sebagai pribadi. Ya, tapi itu harus apa namanya memeditate firman yang tertulis, yang kauliah itu. Ya, harus terus itu. Ya. Itu Pak Rema itu. Jadi firman firman spiritual tentang roh, ya, tentang Allah yang hidup turun kepada kita, kita mengerti, ngeh dan kita beriman itu dan itu biasanya adalah solusi masalah kita. Gitu. Itulah Rema Bapak Ibu. Hidup hidup dalam kita ya. Tidak hanya tertulis itu yang tertulis menjadi hidup dalam diri kita ya. Jadi kita sadar, roh kita sadar, pikiran kita sadar. Ini gitu. Ya, ini yang merubah mindset kita yang biasanya nggak terpikir itu menjadi terpikir. Ya, itulah solusi Bapak Ibu. Ya, dan ini semua rema saya semua ini. Yang tadi ya yang sekian berapa itu 20 slide kira-kira. Tapi itu 22 tahun. Makanya hari ini baru saya men-sharingkan gitu. Itu Pak Zidan, semoga bisa menjawab. Monggo. Baik, terima kasih Pak Budi. Semoga bisa melengkapi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih gantung dari teman-teman, terutama yang baru bergabung. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan seputar kuasa doa ini, silakan langsung open mic saja. Pak Danu, Pak Made Danu, Oke. silakan. Silakan Pak Danu. Selamat, selamat malam Pak Jiran, Pak Budi. Malam Pak Danu.
luar biasa ini. Monggo Pak. Pencerahannya Pak Budi. Pak. Wah, ini saya ada, kalau tidak salah ya, kalau berdoa itu pada umumnya saya juga kan berdoa untuk duniawi ya, bagaimana untuk apa namanya kesehatan kita, kemudian rezeki kita gitu. Tapi tadi kan Pak Budi bilang berdoa yang sebenarnya kan yang lebih dalam daripada itu gitu. Itu kalau berarti apa salah doa-doa kita itu Pak Budi? Misalnya hanya selalu berkutat pada untuk duniawi gitu ya. Jadi kesehatan. Kiranya demikian Pak Budi. Terima kasih. Makasih Pak Dano. Monggo Pak. Ya Pak Danu, terima kasih ya setia selalu Eh, mengikuti SQ Power-nya. eh, Itu tidak salah Pak Danu, itu baik, monggo diteruskan. Yaitu eh, doa ritual agama kita masing-masing. Ya, itu melatih jiwa kita. Ya, jiwa. Itu tentang jiwa kita. Tapi jiwa ini kok zikir terus, nanti mengendap di dalam bawah sadar kita menjadi dalam roh kita. Gitu loh Pak, itunya. Jadi gitu kita ya. sebelum setia roh itu kan susah, harus setia jiwa dulu. Jiwa dan tubuh. Maka itu ada ibadah harus, kalau Islam harus 5 kali ya, kalau di Hindu itu banyak sekali itu. Tubuhnya harus nurut, harus disiplin, harus istiqomah, jiwanya juga. Itulah doa yang biasa. Ya, Ya. doa kita tentang kesehatan dan kelimpahan kan biasanya seperti itu kan intinya gitu. Hmm. Monggo. Tetapi ini doa ini beda ya, bukan meminta-minta itu baik. Tapi nanti kita nangis-nangis doang, Allah itu juga kasihan gitu loh. Saya dulu juga gitu, Pak. Sampai saya Hmm. nangis terus, sampai doa, sampai di Ka'bah sana. Kok masalah tambah besar, teman. Dia cuma bisa kasihan saja. Aku kasihan, tapi ini ada hukum iman. Hmm. Gitu kayak kita mohon kalau PLN kalau listrikmu nggak masuk nggak nyala, lampuku nggak nyala, ya rice cookerku nggak bisa nanak nasi. Nah, PLN nggak bisa apa-apa. PLN itu Allah, yang dia pekerjaan tangan dia adalah listrik itu yang masuk ke dalam rumah kita. Di rumah kita itu jangan minta tolong PLN. Kalau nyalakan rice cooker itu kita, Bapak Ibu. Ya kita yang harus berbuat ini tadi. Ini semua adalah itu tadi Bapak menyalahkan di dalam kita supaya Roh Kudus berkarya dan doa kita bisa berhasil. Jadi yang kita doakan sebetulnya Hmm. masalahnya tetap ujungnya masalah itu, tapi root cause-nya, ya akar penyebabnya yang kita doakan itu semua ada di dalam dimensi roh, Bapak Ibu, ada di sini semua. Itu yang kita doakan. Jadi itu yang jarang karena apa? Kita nggak ngerti, nggak belajar. Saya ini 23 tahun baru ngerti roh kosnya, ngerti doang nggak cukup. Saya ini saya ngerti, saya doakan supaya itu bisa saya beriman dan melakukan dan manifestasi. Karena lawan kita banyak ya, Pak. Ini tadi ya apa namanya? Itu ditujukan kepada siapa tadi? Ada kan ya itu situ ya. Ini semua kan sebetulnya apa namanya? Ini ya kepada Allah kita mohon firman-Nya ini supaya kita menjadi rema tadi. Rohul Kudusnya ini luar biasa, pikirannya ada di dalam kita, perannya ada di dalam kita, perkataan dan perbuatannya ada di dalam kita bersatu. Tanpa ini nggak bisa. Dan kita juga ini musuh kita, ya. Kalau malaikat kita ini untuk menjaga kita, iblis setan dan kaki tangannya ini musuh kita. Banyak sekali, Bapak Ibu, ini yang harus kita tangan, inilah root cause-nya daripada masalah kita. Ya, termasuk manusia, katakanlah yang menipu bisnis kita. Situ ya duniawi ya harta uang ya. Juga jagat makro dan mikro alam semesta ini bisa kita perintahkan jagat makro mikro. Inilah sebetulnya doa kuasa. Jadi root cause-nya yang spiritual dan sasarannya tidak hanya Allah karena Allah sudah memberikan channelnya di dalam bilik kita seperti HP, bukan dulu telepon satu rumah satu telepon, yaitu Roh Kudusnya. Ya, SOP-nya sudah ada, firmannya sudah turun. Ya, tapi bukan firman yang apa perintah ritual agama itu mudah.
Udah dimengerti kan harus ini nggak boleh ini harus dilakukan 5 kali sehari beribadah ya di anu juga kalau di Hindu dan sebagainya itu sih oke. Tapi yang tentang pengenalan arah karakter peran ya perkataan dan perbuatannya yang dilakukan ya dan juga dari root cause-nya jadi caranya SOP-nya yang kita harus memang kita cari. Nah sebenarnya buku saya ya yang bab 1 sampai bab 8 akhirnya saya tambah sampai bab 14. Ini dua Saripati yang saya 23 tahun kalau Bapak Ibu mau tekun di situ ya lebih mudah. Dan sekarang ini hari ini yang itu sudah menjadi rema ya bab 15 ini menjadi doa. Ini sudah betul-betul inti Saripatinya, ekstraknya saya kira. Ya kalau di apa ya di dalam anu menjadi sudah menjadi pil gitu, menjadi kapsul ya bahannya. Ini kalau Bapak Ibu ini telan ya, ini ditelan jadi lebih cepat Bapak Ibu sebetulnya. Ya, ini tinggal meditate ini saja sudah menjadi doa. Ya, kalau saya dulu belajar dari eh, pemuka agama doa kuasa, ya, tapi nggak sekomplit ini. Mungkin hanya 1 2 slide lah. Tapi itu saya ucapkan, saya baca setiap hari, gitu. Dan ternyata saya bisa melahirkan doa kuasa yang sekian slide ini, yang sekian itu udah berlipat kali ganda, kan dia berbuah di situ. Ya, jadi monggo tetap berdoa itu, tapi kita terus lebih daripada itu, Pak, anunya. Jadi root Nih, cause-nya apa? Apa kita bagian kita tidak menyalakan pegasnya, tidak menyalakan saklar lampunya, apa kita tidak membayar tagihan dia, padahal anugerahnya itu gratis, ya tanpa syarat, tanpa kinerja. Kalau PLN nggak gratis, lah kita salah sangka, gitu loh. Dikasih gratis kita nggak percaya, merasa berdosa, merasa berhutang. Terus yang lain ngomong syarat ke surga itu sulit, neraka itu gampang, padahal kebalik. Nanti setelah ini saya akan bikin satu lagi yang betul-betul nanti Bapak Ibu terkejut. Karena firmannya berkatanya nggak gitu. Ke surga itu paling mudah, ke neraka itu paling susah. Ada syarat-syarat ya yang dipasang oleh Allah untuk kita, umatnya yang sangat dikasih ini. Ya, itu nggak gampang untuk masuk neraka. Kebalik, neraka itu bukan untuk kita, iblis dan kaki tangannya itu. Kita ciptaannya yang sangat dikasihi. Lah, ini kan susah, ini mindsetnya harus dibalik semua. Lah, saya sampai ke situ, ya, karena saya mendalami setiap hari. Gitu. Ini Pak Danu, ya, monggo. nih, Terima kasih. terima kasih Pak Budi, luar biasa ini. Jadi saya ngikut aja dulu ini apa namanya sebagai pendengar setia lah. Luar Monggo. biasa ini. Ini sampai puluhan tahun, jadi saya baru mendengarkan sekali begini kan. Kayaknya jadi pendengar dulu, Pak. Ya, Terima kasih. Ya. baik. Baik, terima kasih Pak Dano, Ye. terima kasih Pak Budi. Terima Saya kasih. masih kasih kesempatan 2 penanya lagi. Silahkan langsung open mic aja. Monggo Bapak Ibu. Belum ada? Kalau belum ada Pak Budi, ini ada pertanyaan lanjutan dari saya. Pertanyaannya pendek aja Pak Budi. Ya, Apakah ada Pak Budi doa yang tidak diijabah atau tidak dikabulkan? Itu aja Pak Budi. waduh, pertanyaan bagus sekali nih, Bapak. Jadi pertanyaannya sangat-sangat bagus ya. Ya, Tuhan itu selalu mengabulkan doa. Bahkan sebelum kita minta sudah kita berikan. Tadi sudah disediakan bagiku. Ini saya konfirmasi. Tetapi ada di dalam rumah kita, di dalam tubuh kita, di dalam roh kita sudah ada. Lah kita nggak belajar bahwa bahwa ada apa ya seperti harta karun di rumah kita, di dalam tubuh kita sudah disediakan. Iya, sudah apa namanya swalayan. Ya, tapi kita nggak punya uang untuk mengambilnya, yaitu iman Allah. Kita nggak bisa. Itu dia sudah disediakan semua. Sekarang gini ya, kalau kita menyuruh ya PRT kita belanja, nyuruh, pasti kita bekali dengan uang kan, nggak mungkin nyuruh beli-beli aja. Lah Allah yang Maha Pencipta mencipta kita, masa kita nggak dibekali untuk hidup di bumi dengan limpah dan sehat dan kekal dulu sebetulnya.
Tapi cuma dia nggak ngerti karena di dimensi roh itu saja Bapak Ibu. Di dimensi roh sudah. Ya, jadi makanya kalau kita nangis-nangis, Allah ya cuma kasihan aja. Tapi ini bagianmu ada hukum iman yang kamu nggak akan hukum spiritual. Itu saja. Pikirannya aku masukkan neraka semua. Aku nggak mengabulkan tanpa aku jadi tanpa kita minta sudah diberikan. Tanpa syarat, tanpa kinerja. Tapi kita sadar nggak itu? Kita pasti syaratnya kan banyak. Harus soleh dulu, harus saya tambah tahajud saya, ya sampai ke sana segala macam. Itu baik, Bapak Ibu, baik. Tapi ada hukum spiritual, hukum iman yang harus kita. Seperti listrik ini, ya dia kalau hukum listrik nggak dipenuhi nggak bisa sampai ke rumah kita. Kayak kesambungan kabel kita kalau nggak dari tembaga, kita ganti besi nggak bisa sampai Bapak Ibu itu. Sama hukum iman mengalir ya, anugerah Tuhan itu tanpa syarat tanpa kinerja sudah diberikan di dalam roh kita. Nah, kita harus sadari itu, beriman, mengerti, baru kita bisa nanti menggali harta karun itu. Jadi yang kita minta bukan harta karunnya, sudah ada. Ya, cara menggali dan mengambilnya itu yang kita doakan di sini Bapak Ibu. Ini yang saya meditate, saya sharingkan ini adalah cara mengambil anugerah yang sudah diberikan. Jadi kita nggak seuson sama dia. Nggak mungkin lah kita diciptakan semua ya sudah tanpa dibekali. Nggak mungkin. Cuma dimensinya ada roh. Nah roh ini saya kesulitan, nggak bisa belajar dulu. Ternyata jawabannya dari fisik kuantum hanya mempelajari gejala roh. Tapi itu menundukkan jiwa saya untuk belajar, untuk tunduk kepada firman. Jawabannya hanya di kitab suci. Itu. Nah sekarang saya sudah pas banget itu. Ya kurang ngerti beriman. Ya saya berani ngebut dulu. Solo Jogja itu ada anak saya masih bawa suster itu anak saya tinggal. Saya kasih obat tidur itu dari Solo sampai Jakarta. Dia bangun udah sampai di rumah dia bingung. Nah kayak gini Pak ini sekarang. Iya Pak Jiran pertanyaan yang bagus sekali nih. Monggo. Baik, terima kasih Pak Budi. Masih ada waktu, Bapak Ibu sekalian, untuk yang mau bertanya, silakan langsung open mic. Monggo. Monggo, monggo. Nah, Itu ada chat nampaknya nggak, belum Pak? ada nih, Pak. Nggak ada ya? Ya, Ada chat? silakan. Nggak, yang pending ini ada satu nih apa? Oh, ada ini, Pak. Ungkapan dari Pak Dewa. Oke, Sukma, Pak Budi. Saya hanya oke, nyimak. oke, oke. Monggo, monggo. Monggo, silakan ada yang mau bertanya. Langsung di open mic. Silakan. Oke, belum ada ya. Pak Budi tadi menyinggung soal tahun 2000 dan 2025 di awal. Mungkin tadi ada beberapa teman-teman kita yang belum masuk nih. Ini dikatakan tahun 2000 dan 2025 disebutnya sebagai tahun Yobel ya, Betul, atau Yubelium nih. betul. Saya sebagai Muslim agak asing Pak itu, kalimat itu ya. Ya, Makna Yobel, tapi menarik. Makna Yobel itu adalah hutang dibatalkan, budak dibebaskan, harta benda dikembalikan pada pemiliknya. Pas kebetulan 2025 sama, saya juga sionya sio ular, Pak. keren, keren Pak, Jadi keren. kegeeran nih saya. Nah itu kalau boleh Pak, diberikan referensinya tuh dari mana Pak? Oke, itu aja. Iya Pak. Referensinya dari kitab suci, Pak. Ini di Injil jelas. Lah saya kan Islam, ya. Kan rukun iman harus baca Injil, Taurat, Zabur, kan ini rukun iman. Itu saja sebetulnya. Ya, itu jelas banget di situ. Makanya sekarang Israel mau namanya ceasefire, ya gencatan senjata, karena tahu ini tahun Yobel. Dia tahu. Ya, itu Pak. Jadi dari ini semua dari firman sih Bapak Ibu. Ya, dan saya sudah ternyata terbukti.
Ya tahun 2000 ya. Ini dulu 100 tahun, saya tahun 2000 ya 2100 belum tentu saya hidup kan gitu ya. Ya kan gitu ya. Nah, sekarang diperpendek 50 tahun dan 25 tahun. Ya saya lahir baru tahun 2000 itu luar biasa loh itu. Saya sangat logis ya, sangat matematis ya. Jadi saya eksaktanya kuat. Ini loh saya lahir baru ini luar biasa buat saya. Ya, dan saya haus lapar akan firman tahun 2000 ini Yobel Bapak Ibu. Karena sarannya harus ini, harus roh lahir baru dulu. Tanpa ini hidup enggak bisa. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi dari situ. Dan sekarang tahun 2025 ini Yobel yang nggak tahu saya terakhir apa tidak. Ya, saya hari ini kan milad. Ya nanti paling cepat 25 tahun lagi. Ini Bapak Ibu. Yobel lagi. Ya, nah, ya, dari 25 tahun lagi itu di situ. Ya, menurut saya kok ini juga kok saya lihat dari sini ya. Hari ini pas milad Imlek saya CEO yang ya diberkati juga. Ini akan tahun buat yang luar biasa buat hidup saya paling tidak ya dan juga komunitas OS lah menurut saya ya. Saya nggak tahu karena kemarin yang saya tahu cara dan jalannya ternyata sampai sekarang eh, belum bisa. Nah, saya tahu sebabnya. Ya, tapi Firman mengatakan ya, jalan, cara, dan pikiran Allah itu bukan jalan, pikiran, dan cara saya. Yang saya ketahui ini, kalau yang itu besar, ya masalah yang betul-betul besar, yang mendunia, seperti OS ini kan mendunia, tidak hanya masalah untuk saya sendiri. Tuh, ya ini akal saya nggak boleh ngerti sama Roh Kudus. Ya, dan itu menambah iman saya, pasti jadi. Nah ini Pak, ini banyak perkat ini kalau kita ini sama lah gitu ya. Banyak yang apa namanya harta kita itu tadi yang banyak penipu-penipu kan semua ya. Itu yang investor sama saya dua itu masuk rutan sama lapas di Salemba itu sama di sana. Itu itu harusnya kembali. Nah, OES yang sudah investasi semua, IMA harusnya kembali nih tahun 2025. Nggak tahu saya caranya. Pak Ciran juga ngalami saya kira itu. Sudah Iya. perjanjian. Lah itu kan yang siapa sih yang nyuri? Si jahat itu kan aktor itulah yang kita makanya tadi Pak Danu bilang kan, ya itu yang didoakan tuh aktornya itu. Ya, jadi kita perkatakan firman dia pasti lari. Ya saya sampai bilang nggak please lu nggak punya logika. Ya, kamu nggak ngerti hukum fisika kuantum. Ya, udahlah. Ya, kamu cuma mengintimidasi, intimidasi, mengancam saja. Hanya sifatnya gejala sementara dan sangat terbatas. Ya, paling masalah kita ini sebentar kalau kita ngerti ini, kok. Dan kita ucapkan dia lari kok. Tapi itu hukum iman ya. Percaya memperkatakan itu iman ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi kayak hukum listrik. Ya, jadi apa namanya itu bergaris saklar kita harus baik. Seperti itu. Kalau itu nggak baik, nggak bisa. Kabel kita harus terdiri dari kabel tembaga, nggak bisa dengan besi. Seperti itu kira-kira, Bapak Ibu ya. Sesimpel itu sebetulnya. Oke, terima kasih Pak Siron. Pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Pak Budi. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 20.42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Tapi kalau masih ada satu pertanyaan, saya masih kasih kesempatan. Silahkan. Kalau ada yang masih mau bertanya, Monggo. monggo. Kalau belum ada, saya kira waktunya kita cukupkan saja malam ini, Pak Budi, Baik, Pak Siron. supaya semua materi ini bisa mengendap dan ini pasti perlu diulang-ulang. Dan Amin. mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang menginginkan lebih detail nanti bisa diputar ulang di YouTube SQ Power. Dan Bapak Ibu sekalian, jika menginginkan lebih dalam, dipersilakan untuk memiliki bukunya di Gramedia Online, bisa diakses di Gramedia Online. Semoga pertemuan kita malam ini membawa keberkahan tersendiri untuk kita sendiri, untuk kita Amin. semua, dan juga bisa kita menjadikan
media transformasi kita yang sebelumnya kita mungkin berdoa secara standar atau bahkan merasa sulit dikabulkan, Amin. sehingga mindsetnya terbaharui menjadi mindset yang Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga damai, kasih sejahtera untuk kita semua. Dan terima kasih juga pada Pak Budi yang selalu senantiasa memberikan sharing pada Amin. kita semua. Semoga sehat, Terima berkah usia dan ilmunya. Amin. Dan akhir kata, mari kita panjatkan puji, puja, dan syukur kepada Tuhan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekalian. Saya tutup acara malam ini. Terima kasih Selamat Pak malam. Budi, Pak Jiran. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tur nuwun, monggo, monggo. Waalaikumsalam Semua, warahmatullahi semua. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.